warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Lafis, NIM 24310005, kelas Manajemen B1F, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Kedua, pemakaian tanda baca. Ketiga, penulisan kata. Dan yang terakhir, penulisan unsur serapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring, huruf yang tercetak miring juga biasanya digunakan untuk memberi penegasan terhadap suatu kata atau suatu bagian tertentu di dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti misalnya bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa slang, dan sebagainya. Materi yang kedua adalah pemakaian tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, contohnya seperti titik, koma, titik dua. Tanda baca ini juga berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat di sewaktu pembacaan. Penggunaan tanda baca ini disesuaikan dengan maksud apa yang ingin disampaikan oleh si penulis, sehingga seperti apa yang Anda tahu, ada banyak macam-macam tanda baca dengan fungsinya masing-masing. Contoh tanda baca antara lain tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan, perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Dan materi yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa khususnya pada bahasa Indonesia. Jenis-jenis kata serapan ada banyak, yaitu kata serapan adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan, maupun penulisan. Yang kedua, kata serapan adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan. Yang ketiga, kata serapan terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini biasa dikenal dengan nama pungutan. Yang keempat adalah kata serapan kreasi. Penyerapan kosakata dengan cara kreasi serupa dengan cara terjemahan atau pungutan. Perbedaannya hanyalah pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Misalnya, bila kata asalnya berjumlah satu kata, kata serapan dapat menjadi dua kata.